Teman-teman, seharian ini hujan ya, tapi nggak masalah, toh kita juga melakukan segala sesuatu dari dalam rumah, termasuk bekerja dan belajar. Ya, mungkin sekali keluar buat cari makanan, cari udara segar, untuk sekedar refreshing sebentar saja, sambil berjemur. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang hipotesis. Oke, hipotesis, istilahnya kayak hipopotamus ya. Ada hubungannya nggak sih? Tapi nggak ada hubungannya. Hipotesis sama hipopotamus jelas hal yang sangat berbeda. Nah, kalau hipotesis itu merupakan uh, sebuah asumsi dasar dari penelitian. Hipotesis akan teman-teman buat ketika teman-teman sudah menentukan variabel yang akan digunakan. Teman-teman sudah menentukan landasan-landasan teori yang digunakan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian teman-teman sudah gabungkan, teman-teman sudah membaca beberapa penelitian yang berhubungan dengan kedua variabel itu. Kemudian teman-teman mulai membangun asumsi dasar, hipotesis. Nah, hipotesis itu dibuat dari teori-teori yang sudah ada. Sekali lagi kita sedang membahas psikologi eksperimen untuk tingkat dasar. Jadi kita akan membahas basic eksperimen dulu. Nah, dalam hipotesis ya sama juga dengan istilahnya itu ide utama, sama dengan ini ya, ide utama. Hipotesis itu berupa sebuah kalimat yang bentuknya itu pernyataan. Nah, ini adalah pernyataan yang memprediksi hubungan antara dua variabel. Hipotesis antara eksperimen dan non-eksperimen itu adalah sama-sama pernyataan yang memprediksi hubungan antara dua variabel. Perbedaannya adalah pada eksperimen, pernyataannya itu memprediksi hubungan sebab akibat dari kedua variabel itu. Eksperimen, hipotesis pada eksperimen itu menjelaskan sebuah kondisi anteseden atau kondisi penyebabnya. Kondisi penyebab yang apa ya? Ada suatu kondisi variabel independen, variabel yang dimanipulasi menjadi sebuah perlakuan dalam situasi tertentu, kondisi tertentu, kemudian diukur. Nah, variabel independen ini berhasil atau tidak dalam sebuah eksperimen itu ketika diukur menggunakan variabel dependen. Maksudnya gimana? Coba ngomongin bingung banget nih. Simpelnya gini, saya akan melakukan penelitian dengan judul pengaruh generation effect terhadap kemampuan memori jangka panjang. Nah, generation effect ini adalah suatu perlakuan atau suatu eksperimen, suatu percobaan, namanya generation effect. Generation effect. Jadi peserta nanti akan diminta untuk menuliskan sesuatu, kemudian teman-teman partisipan itu akan menghafalkan yang sudah dia tulis tadi. Nah, efeknya terhadap memori gimana, lebih bagus atau enggak dibandingin yang cuma sekedar baca. Nah, seperti itu. Simpelnya seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita ngomongin hipotesis dulu. Nah, cara membuat hipotesis itu bagaimana? Nih, saya sudah menyusun cara-cara membuat hipotesis yang teman-teman bisa mengaplikasikannya untuk membuat sebuah rencana penelitian. Oke. Untuk membuat sebuah hipotesis, tentu saja teman-teman sudah menyediakan variabel independen dan variabel dependen. Nah, teman-teman harus sudah menentukan, saya mau meneliti apa ini. Saya mau meneliti memorinya mau gimana? Memori, bagaimana cara meningkatkan kemampuan memori? Oke, apa yang bisa membuat sebuah memori meningkat? Mungkin strategi belajarnya atau apa-apa, bla bla blanya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penelitian eksperimen. Contohnya itu berdasarkan skripsi saya. Ini skripsi saya, judulnya adalah pengaruh generation effect terhadap rekognisi memori kerja. Nah, untuk membuat bagian pendahuluan,
Setelah teman-teman menentukan variabel independen dan variabel dependennya, pada penelitian saya ini variabel independennya adalah generation effect. Variabel dependennya adalah rekognisi memori kerja. Nah, untuk membuat pendahuluan dalam sebuah jurnal itu kita membutuhkan minimal itu ya antara 10 sampai 12 sumber untuk daftar pustakanya. Jadi maksudnya 12 jumlah minimal daftar pustaka ini maksudnya kita butuh referensi itu minimal 12. Tapi percaya deh teman-teman, kalau teman-teman melakukan penelitian dengan benar, teman-teman akan mendapatkan jumlah lebih dari itu. Oke ya, sekarang kita akan mengaplikasikan dalam penyusunan penelitian ini. Ya, kita menggunakan penelitian skripsi saya, pengaruh generation effect terhadap rekognisi memori kerja. Variabel independennya adalah generation effect, variabel dependennya adalah rekognisi memori kerja. Nah, untuk membangun konsep teori dari variabel independen di sini generation effect, teman-teman harus mencari minimal 2 teori atau 2 konsep dasar tentang generation effect. 2. Kemudian teman-teman mencari minimal 2 lagi berupa definisi operasional dari jurnal-jurnal penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk membahas variabel independen saja, ini teman-teman sudah mengumpulkan 4 jurnal. Ya. Nah, 4 jurnal ini tadi akan teman-teman gunakan untuk membuat konsep tentang variabel independen. Dalam hal ini adalah generation effect. Nah, jangan lupa teman-teman juga harus mencari definisi operasional. Definisi operasional itu apa? Akan kita bahas secara dalam lain waktu, tetapi secara singkat definisi operasional itu adalah konsep atau perlakuan. Nah, generation effect itu didefinisikan sebagai sebuah fenomena yang terjadi saat seseorang itu akan mampu mengingat suatu informasi itu jauh lebih baik kalau dia belajar dari suatu stimulus yang dia buat sendiri, yang dia hasilkan sendiri. Jadi saya akan mudah mengingat materi yang saya buat sendiri, yang saya tulis sendiri, dibandingkan saya membaca buku langsung dari sumbernya langsung. Nah, itu adalah definisi teoritis dari generation effect. Definisi operasionalnya adalah membaca paragraf yang ditulis sendiri. Jadi, para partisipan akan diberikan sebuah kertas berisi sebuah paragraf. Nah, partisipan akan diminta untuk menuliskan paragraf itu. Kemudian, paragraf asli diambil, partisipan akan diminta untuk menghafalkan hasil karya tulisnya itu sendiri. Nah, itu namanya definisi operasional seperti itu. Jadi sebuah runtutan cara-cara perlakuan. Variabel dependen juga ada definisi operasionalnya. Nanti kita bahas. Nah, kemudian kita akan menulis konsep tentang variabel dependen. Caranya sama, kita cari sumber, 4 sumber, 2 teori dasar dan 2 definisi operasional dari buku-buku ilmiah atau jurnal-jurnal penelitian yang ada sebelumnya. Nah, pada penelitian ini variabel dependen adalah rekognisi memori kerja. Nah, teman-teman harus mencari banyak sumbernya harus banyak. Teman-teman harus mencari definisi dari memori kerja sama definisi dari rekognisi. Nah, biasanya teman-teman bisa menemukan 2 istilah ini di sumber yang sama. Ketika teman-teman mempelajari tentang memori kerja, di situ pasti akan ada pembahasan tentang rekognisinya, tentang retrievalnya. Retrieval ada 2 cara, recall dan rekognisi. Ya, retrieval ada 2, rekognisi dan
recall. Rekognisi itu ada clue-nya, ada isyaratnya, ada bantuannya. Sementara kalau recall itu benar-benar free recall, jadi tidak ada bantuan sama sekali. Multiple choice itu salah satu bentuk rekognisi. Sementara soal-soal isian singkat atau isi itu recall. Ya, sorry. Multiple choice itu rekognisi, isi itu recall. Itu ya. Nah, di sini kita harus mencari definisi atau teori dari memori kerja sama definisi dari rekognisi. Kita harus mencari dua hal itu. Nah, otomatis kita sudah menggunakan jurnal atau sumber yang lebih banyak lagi. Kalau kita mendapatkan sumber memori kerja dan rekognisi dari sumber yang berbeda, kita minimal sudah mendapatkan 6 sumber untuk variabel dependentnya. Oke ya. Nah, konsep dari rekognisi memori kerja itu adalah mengingat materi yang telah diberikan sebelumnya dengan bantuan beberapa isyarat atau clue. Nah, definisi operasionalnya adalah partisipan menuliskan kembali paragraf yang telah diberikan dengan bantuan atau kata-kata yang sudah diletakkan. Jadi misalnya dalam sebuah paragraf itu terdiri dari 3 kalimat, setiap kalimat ada 4 kata misalnya. Nah, masing-masing kalimat disisipkan 2 kata. Jadi partisipan tinggal menuliskan titik-titik yang kosong, bagian-bagian yang kosong. Itu definisi operasional seperti itu. Oke, next. Nah, relasi antara variabel independen dan variabel dependent. Setelah teman-teman membangun konsep teori variabel dependent, variabel independent, teman-teman juga harus membangun konsep teori atau relasi keduanya. Nah, di sini, di sini teman-teman akan mulai melihat penelitian-penelitian terdahulu yang konsepnya mungkin nggak jauh berbeda dengan penelitian teman-teman. Jadi hipotesis dari penelitian-penelitian sebelumnya itu akan membantu teman-teman untuk menyusun hipotesis penelitian teman-teman. Nah, dari sumber-sumber yang sudah kami kumpulkan, akhirnya saya bisa menentukan hipotesis. Hipotesis saya, generation effect meningkatkan kemampuan rekognisi memori kerja. Ini namanya hipotesis yang saya kasih tanda merah itu. Nah, teman-teman, baru sampai sini kita sudah mengumpulkan banyak jurnal, banyak sumber ya. Jadi jumlah minimal 12 tadi sangat mudah untuk kita dapatkan. Simpel kan teman-teman? Nah, jadi tadi kita sudah mengumpulkan 4 jurnal atau 4 sumber tentang generation effect. Kemudian kita 4 sumber tentang rekognisi memori kerja, rekognisi sendiri, memori kerja sendiri sudah ada 12. Nah, kemudian 4 jurnal rujukan yang membahas antara generation effect dan memori kerja. Jadi sudah ada 16 jurnal yang kita gunakan atau 16 sumber yang kita gunakan sebagai referensi baru untuk bagian pendahuluan. Nah, 16 jurnal ini nanti, 16 sumber ini nanti akan menjadi pondasi penelitian teman-teman. Jadi 16 jurnal ini tadi menjadi pondasi penelitian saya, penelitian tentang generation effect itu tadi. Nah, kalau teman-teman minimal ya 12 sumber yang menjadi pondasi untuk penelitian teman-teman. Oke ya, next ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Oke, sekarang kita masuk ke hipotesisnya. Ada 2 jenis hipotesis penelitian sama hipotesis statistik. Ya, harapannya dalam menyusun penelitian kita adalah membuktikan hipotesis penelitian dan kita akan menolak hipotesis statistik.
Hipotesis statistik itu biasa disebut HU atau H0. Nah, sementara kalau hipotesis penelitian itu di dalam statistik disebut dengan HA, hipotesis alternatif namanya. Nah, dalam ketika melakukan pengukuran, harapan kita adalah membuktikan HA. Gitu. Oke ya. Jadi dalam konsep statistik, hipotesis penelitian itu hipotesis alternatif namanya. Jadi jangan terlalu bingung dengan konsep ini nanti. Nah, tadi teman-teman sudah melihat kan kriteria contoh hipotesis saya. Kita lihat lagi. Generation effect meningkatkan kemampuan rekognisi memori kerja. Nah, itu adalah sebuah pernyataan yang bentuknya sederhana. Karena memang hipotesis harus sederhana. Hanya mengasumsikan hubungan dua variabel bahwa generation effect itu akan meningkatkan rekognisi memori kerja. Nah, untuk membuat sebuah kalimat hipotesis yang sederhana tadi ada beberapa panduannya. Pertama adalah pernyataannya itu harus sintetis. Maksudnya sintetis piye? Ini adalah pernyataan yang bisa dibuktikan benar atau salahnya. Maksudnya, jadi bukan pernyataan yang benar-benar wes ini sudah tidak terbantahkan. Generation effect pasti meningkatkan kemampuan rekognisi memori kerja. Bukan seperti itu. Tapi pernyataan yang bisa iya po, benar po. Jadi akan membuat seorang peneliti berniat untuk melakukan penelitian. Tuh, jadi masih ada keraguan. Apakah generation effect benar-benar iso tinggal meningkatkan rekognisi memori kerja? Belum tentu. Karena itu makanya dilakukan sebuah penelitian. Kalau pernyataannya sudah 100% benar, udah nggak perlu lagi ada penelitian. Itu namanya sudah menjadi common sense. Teori gravitasi zaman dulu itu berupa masih dibuktikan. Tetapi sekarang gravitasi itu sudah menjadi hukum alam. Semua barang yang dilempar dari atas pasti jatuh ke bawah. Besi pasti jatuh lebih cepat daripada bakwan. Ya, benda yang lebih berat pasti akan jatuh lebih cepat daripada benda yang lebih ringan. Ini namanya common sense, sudah nggak perlu dibuktikan lagi. Nah, hipotesis masih menuntut pembuktian. Kemudian pernyataannya testable. Maksudnya apa sih? Sebuah pernyataan hipotesis itu harus dapat dites atau dibuktikan. Maksudnya gini. Mendengarkan musik klasik menyebabkan tidur menjadi mimpi indah. Nah, apakah hal itu bisa dibuktikan? Bisa. Kita tinggal cari partisipan, dikasih musik klasik, dia tertidur. Pada pagi hari kita tanya, mimpi apa? Indah enggak? Ya, tapi coba kalau mendengarkan musik klasik dapat menyebabkan tidur mimpi indah pada ikan. Sampai sekarang aja kita nggak tahu ikan itu tidur atau enggak. Kita nggak tahu, nggak ada bahasa ikan, kita nggak tahu. Ini adalah pernyataan yang tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dites. Ini maksudnya testable seperti itu. Kemudian adalah pernyataan itu falsifiable. Maksudnya falsifiable, sebuah hipotesis, pernyataan hipotesis itu harus dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan penelitian-penelitian lain. Coba saya mengatakan generation effect dapat meningkatkan rekognisi memori kerja. Bagi seorang peneliti, hal itu akan menuntut iya po. Menimbulkan pertanyaan, benar po? Tenane. Nah, jadi akan menuntut para peneliti lain untuk melakukan penelitian untuk membuktikan hal ini. Karena apa? Penelitian yang sama dilakukan di konteks yang berbeda misalnya, itu hasilnya juga bisa berbeda. Generation effect apakah bisa meningkatkan rekognisi memori kerja pada bayi, pada balita, pada orang tua di atas 60 tahun? Nah, hal ini akan membuat para peneliti itu terangsang untuk melakukan penelitian.
Ini maksud dari falsifiable. Yang kedua adalah parsimony statement. Nah, teman-teman bisa mempelajari parsimony statement di PPT sebelumnya. Parsimony statement adalah kesederhanaan. Jadi, dalam membuat sebuah hipotesis itu pernyataan itu harus dalam bentuk yang sederhana. Jangan daki-daki, jangan sophisticated, jangan membingungkan. Sederhana, harus bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Jadi meskipun penelitian saya tentang memori, tentang psikologi, ketika dibaca oleh orang awam akan paham. Sederhana. Nah, kemudian adalah fruitful statement, menarik. Nah, sebuah hipotesis hendaknya dibuat dalam pernyataan yang menarik, fruitful. Ya. Nah, sebuah hipotesis yang fruitful akan membuat peneliti memikirkan penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Jadi ada keberlanjutan. Pada penelitian ini, generation effect meningkatkan kemampuan rekognisi memori kerja. Hal ini akan memantik keinginan untuk melakukan penelitian yang sama, tapi variabel dependennya adalah recall. Tadi saya sudah menjelaskan perbedaan antara rekognisi dan recall. Nah, ini adalah penelitian yang berbeda. Jadi, ya nggak ada hubungannya hipotesis sama hipotamus, dan membuat hipotesis enggak rumit.